Ya teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Persona Channel Test. Bagi teman-teman yang mengambil formasi analis pasar hasil perikanan, baik pemula dan terampil untuk seleksi P3K tahap 2, pada video kali ini kita akan berikan materi dan juga latihan-latihan soal yang tentunya sesuai dengan kisi-kisi dari Kepmen RB dan juga FR dari teman-teman kita yang telah lulus. Dan tujuannya untuk apa? Untuk teman-teman memberikan peluang lulus untuk P3K tahap 2. Sebelum kita mulai, jangan lupa di-subscribe dan bagi teman-teman yang sudah subscribe channel ini, terima kasih. Dan mari kita mulai ke informasi terkait pelaksanaan P3K untuk tahap 2 ini. Jadi, sesuai dengan lampiran surat Kepala BKN bahwa untuk pelaksanaan seleksi kompetensi teknis dengan CAT itu akan dilaksanakan pada tanggal 17 April sampai dengan 16 Mei 2025. Jadi teman-teman dipersiapkan strategi dalam pembelajaran ya teman-teman. Selanjutnya mungkin teman-teman sudah pada tahu bahwa untuk soal tes P3K itu ada 4 subtes yang akan diujikan, yakni tes kompetensi teknis sesuai dengan formasi yang teman-teman lamar, kemudian yang kedua ada tes manajerial, yang ketiga ada tes sosiokultural, dan yang keempat ada tes wawancara. Bagi teman-teman yang ingin menguji apakah kemampuan manajerial, sosiokultural, dan wawancara sudah dewa atau belum, silahkan ikuti latihan soalnya, linknya ada di deskripsi ya untuk akses videonya. Dan untuk keempat subtes ini itu sudah ada panduannya atau kisi-kisinya dari Kemenpan RB. Dan mari kita bahas dari topik yang pertama terkait manajerial. Untuk materi manajerial sesuai dengan Kemenpan RB dan juga BKD itu ada 8 kompetensi yang harus teman-teman pelajari, yakni terkait integritas, kerjasama, komunikasi, orientasi pada hasil, pelayanan publik, kemudian pengembangan diri dan orang lain, mengelola perubahan dan pengambilan keputusan. Ke-8 kompetensi ini sudah ada definisinya dan indikator perilaku untuk menjawab soal-soal terkait manajerial. Jadi nanti soal yang akan teman-teman dapatkan terkait manajerial tidak akan jauh dari 8 kompetensi ini. Maka dari itu teman-teman harus tahu seluk-beluk terkait kompetensi ini. Salah satunya kita mulai dari integritas ya teman-teman. Nah, di sini integritas sendiri sesuai dengan lampiran yang sudah di-share oleh Kemenpan RB bahwa definisi dari integritas yaitu konsisten berperilaku selaras dengan nilai, norma, dan atau etika organisasi, dan jujur dalam hubungan dengan manajemen, rekan kerja, bawahan langsung, dan pemangku kepentingan, menciptakan budaya etika tinggi, bertanggung jawab atas tindakan atau keputusan beserta resiko yang menyertainya. Jadi ini adalah definisi dari integritas. Jika teman-teman mendapatkan soal yang berhubungan dengan definisi ini, ya, berarti ini masuknya ke kompetensi integritas, ya. Manajerial yakni poin integritas dan integritas sendiri, nanti teman-teman harus menjawab sesuai dengan indikator perilaku terkait integritas yang sudah dikeluarkan oleh Kemenpan RB dan juga BKD yang telah kita susunkan ini. Nah, di sini ada indikator perilaku. Nah, di sini teman-teman ada bagian poin pertama, yakni bertingkah laku sesuai dengan perkataan, berkata sesuai dengan fakta, kemudian melaksanakan peraturan kode etik organisasi dalam lingkungan kerja sehari-hari pada tataran individu ataupun pribadi. Tidak menjanjikan atau memberikan sesuatu yang bertentangan dengan aturan organisasi. Jadi teman-teman nanti jika mendapatkan soal definisi seperti ini, maka harus mencari pilihan jawaban sesuai dengan indikator perilaku yang ada di sini ya teman-teman. Teman-teman silahkan pause dan dibaca ya. Nah, ini jika teman-teman mendapatkan soal ini, saya informasikan ulang. Mendapatkan soal definisinya seperti ini, maka harus dijawab dengan indikator perilaku yang ada di sini. Oke, dan ini adalah preview saja untuk lengkapnya terkait manajerial, sosiokultural, dan wawancara. Untuk file-file ini kita akan infokan di akhir video cara mendapatkannya. Kemudian kita masuk ke poin materi teknis. Nah, untuk materi teknis sendiri sudah diatur atau sudah diinfokan oleh Kemenpan RB di surat B5767 MSM 0100 2024 terkait materi pokok soal seleksi kompetensi teknis dengan CAT untuk seleksi pengadaan P3K tahun anggaran 2024.
isinya seperti apa yang dikeluarkan oleh Kemenpan-RB yang harus teman-teman kuasai dan pelajari, yakni ini ya teman-teman, kisi-kisi P3K untuk analis pasar hasil perikanan. Teman-teman harus, ini untuk para ahli pertama dan terampil, kisi-kisinya sama ya teman-teman, tidak ada, yang beda. Nah, di sini teman-teman harus mempelajari terkait Undang-Undang Nomor 31 2004, Jo Undang-Undang 45 tahun 2009. Kemudian Undang-Undang Cipta Kerja Nomor 6 tahun 2023 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi undang-undang. Kemudian PP 27 tahun 2021 tentang penyelenggaraan bidang kelautan dan perikanan, kemudian Undang-Undang 18 tahun 2012 tentang pangan. Yang kelima, Permen KP 31 tahun 2003 tentang kemitraan bidang usaha KP. Kemudian Permen 10 2021 tentang standar kegiatan usaha dan produk pada penyelenggaraan perizinan perusahaan berbasis resiko. PP nomor 5 tahun 2021 tentang penyelenggaraan perizinan badan usaha berbasis resiko. Yang kedelapan PP nomor 86 tahun 2019 tentang keamanan pangan. Dan kompetensi khusus yang teman-teman harus pelajari juga, yakni terkait perencanaan dan peningkatan produk kelautan dan perikanan. Yang kedua, peningkatan akses pasar dalam negeri. Ketiga, peningkatan akses pasar luar negeri. Yang keempat, promosi hasil kelautan dan perikanan. Yang kelima, pemetaan potensi usaha dan peluang investasi sektor kelautan dan perikanan. Dan yang keenam, mengelola logistik hasil kelautan dan perikanan. Untuk terampil juga sama. Jadi nanti soal-soal yang akan teman-teman dapat tidak akan jauh dari sini ya teman-teman. Maka fokuslah di materi ini. Dan kita sudah bantu teman-teman dari tim kami ya untuk analis pasar hasil perikanan. Sudah kita bantu susunkan terkait materi-materi ini untuk memudahkan teman-teman belajar. Karena kebanyakan yang ikut P3K itu yang sudah berumah tangga ya, sudah kerja ya di instansi masing-masing, maka dari itu kita bantu untuk susunkan oleh tim kami. Dan juga selain dari kisi-kisi ini, kita juga mendapat referensi dari FR atau Field Report dari teman-teman kita yang telah lulus di tahap pertama. Untuk P3K tahap pertama ya di tahun 2024. Dan dari kedua sumber ini kita bantu susunkan materinya. Dan ini adalah analis pasar hasil perikanan ahli pertama dan terampil. Nah, di sini kita sudah rangkumkan juga terkait kemampuan umum, kemampuan khusus yang harus teman-teman pelajari. Dan ini cukup banyak sekali ya materinya, kurang lebih sekitar 80 halaman yang harus teman-teman pelajari ya, cukup banyak juga. Ini silahkan di-pause dan dibaca. Oke teman-teman, ini adalah preview saja dari keseluruhan modul yang telah kita susunkan oleh tim penyusun. Dan bagaimana cara mendapatkannya nanti saya akan infokan di akhir video. Selanjutnya dari materi ini dan juga FR tadi kita buatkan latihan soal. Dalam video ini kita buatkan ala-ala CAT ya teman-teman. Nanti saya akan berikan soal, ada batas waktu untuk pengerjaan, setelah habis waktu akan muncul pembahasan. Informasi untuk simulasi ini saya tidak akan bacakan soalnya, saya tidak akan bacakan juga pembahasannya. Coba teman-teman dibaca. Tujuannya untuk apa? Untuk membiasakan teman-teman agar bisa mencerna maksud dari soal dengan lebih cepat ya, karena perlu latihan untuk uh, mengetahui maksud dari setiap soal seperti itu. Oke, kita mulai dari soal yang pertama, silahkan dikerjakan teman-teman.
Oke teman-teman, untuk soal yang ini coba jawab di kolom komentar dan jika teman-teman tertarik karena ini adalah soal preview saja, teman-teman bisa hubungi admin kami di 089696117841 atau ke email kami edukapersona@gmail.com. Untuk harganya sendiri ada di deskripsi dan itu sangat-sangat terjangkau sekali ya teman-teman untuk meningkatkan peluang teman-teman lulus P3K tahap 2. Dan apa saja yang akan teman-teman dapat? Yakni teman-teman akan mendapatkan e-book terkait modul teknis, modul Mensos One, dan paket soal dan juga pembahasan itu sangat lengkap sekali. Untuk soalnya sendiri lebih dari 700 soal yang harus teman-teman kerjakan untuk meningkatkan peluang teman-teman lulus P3K. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan dan jika ada pertanyaan silahkan di komen saja di kolom komentar. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya.